ya. Bagaimana? Sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu online? Sudah pakai baju yang rapi? Tentunya semuanya sudah mandi juga ya. Nah, hari ini Lause ditemani siapa ya? Adik-adik ada yang tahu? Dito? Tetot? Boni? Mimi? Tetot juga. Yuk kita lihat siapa yang temani Lause sekarang. Berhitung ya. 1, 2, 3. Kakak Messi. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Koko harap semuanya baik-baik saja ya. Amin. Yuk kita mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji. Bangkit berdiri, ikuti gerakan Lause dan Koko Mekti. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Yuk dengan semangat sekali lagi. Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Hore! Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur pagi hari ini. Kami siap memulai ibadah kami, memuji nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, layakan kami masuk hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak pasangan suami istri di dalam Alkitab yang pernah membohongi para rasul, khususnya Rasul Petrus waktu itu? Ada yang ingat? Nah, kalau anak kelas besar mestinya tahu nih siapa namanya? Bapak Ananias dan Ibu Safira. Oke. Terus kalau pasangan yang membantu pelayanannya Rasul Paulus, pasangan suami istri, siapa yo? Iya, benar. Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Yang belum tahu ceritanya Bapak Aquila dan Ibu Priscilla, sebentar kita akan dengar ya di firman Tuhan. Oke. Kita juga boleh loh sama teman kita, sama sahabat kita, saling berpasangan untuk saling mendoakan, saling melayani Tuhan bersama, ya. Nah, seperti pasangannya, tahu nggak itu adik-adik? Roti dan mentega, seperti Celana dengan baju. ikuti gerakan Lause dan Koko Mekti ya. Kau temanku, teman kita
Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Sekali lagi. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ayo tunjuk pasangannya. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Seperti dirimu, seperti dirimu dan diriku. Terakhir, seperti dirimu dan diriku. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan
hidupmu. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya, kita masih boleh beribadah bersama meskipun masih online. Percayalah adik-adik, di tengah pandemi COVID-19 yang sedang menyerang negara kita, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan yang baik buat kita. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita awali dengan berdoa ya. Kita mohon hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Lipat tangan dan tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk pagi yang indah dan cerah ini. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami isi dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Lause mau bercerita tentang kegigihan, keuletan, dan kerja keras dua orang anak Tuhan yang dengan setia, dengan kerendahan hati dan ketulusan hati melayani Tuhan. Dua orang ini adalah sepasang suami istri bernama Ibu Priscilla dan Bapak Aquila. Awalnya Bapak Aquila berasal dari Pontus, namun dia kemudian tinggal bersama istrinya Ibu Priscilla di kota Roma. Sampai pada akhirnya Kaisar Claudius mengusir seluruh orang Yahudi untuk pergi dari kota Roma. Kemudian Ibu Priscilla dan Bapak Aquila ini mengungsi ke kota Korintus. Di kota Korintus, Ibu Priscilla dan Bapak Aquila bekerja sebagai tukang pembuat kemah. Keahlian kuno ini seringkali diwariskan dari ayah kepada anaknya, dan pekerjaannya meliputi memotong, menjahit kain panjang ataupun kulit hewan. Kemudian mereka memasang tali dan simpul. Nah, setelah mereka pindah ke Korintus, mereka bertemu dengan Rasul Paulus yang juga merupakan tukang membuat kemah dan juga seorang penginjil. Kemudian Ibu Priscilla dan Bapak Aquila mengundang Rasul Paulus untuk datang dan tinggal di rumah mereka. Sesegera setelah itu, mereka menjadi teman yang sangat baik, menjadi rekan kerja dan juga rekan dalam penginjilan. Ibu Priscilla dan Bapak Aquila meninggalkan Korintus bersama Paulus menuju ke Efesus. Tapi kemudian Bapak Paulus pergi untuk melakukan perjalanan ke kota Syria. Di Efesus, Ibu Priscilla dan Bapak Aquila bertemu dengan seorang Yahudi yang sangat pandai berbicara, bernama Apolos. Tapi Apolos ini hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Oleh karena itu, Ibu Priscilla dan Bapak Aquila dengan keramahan mengundang Apolos ke rumah dan mengajari tentang jalan Tuhan. Kemudian Apolos pun menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa berkat Ibu Priscilla dan Bapak Aquila. Wah, luar biasa ya adik-adik cerita tentang Ibu Priscilla dan Bapak Aquila. Mereka merupakan contoh satu tim yang hebat, merupakan contoh satu tim yang luar biasa, yang berhasil adik-adik. Mereka tidak hanya berhasil dalam segi finansial saja adik-adik, tapi mereka juga berhasil sebagai pengkhotbah. Mereka tidak hanya berhasil menjadi seorang tukang pembuat kemah adik-adik, tapi juga mereka berhasil membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus. Mereka membangun gereja, mereka melakukan perjalanan panjang, mereka juga menyambut orang-orang Kristen di dalam rumah mereka. Luar biasa ya adik-adik. Sama halnya dengan kita adik-adik. Kita bisa juga seperti Ibu Priscilla dan Bapak Aquila, tidak harus menjadi tukang kemah seperti mereka. Tetapi kita bisa menggunakan talenta, karunia, bakat, kemampuan yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah berikan kepada diri kita masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh adik-adik, buat adik-adik yang bisa menyanyi, adik-adik bisa menjadi WL sekolah minggu. Atau adik-adik bisa bermain piano, bisa bermain gitar, atau bisa bermain drum. Adik-adik juga bisa melayani di sekolah minggu, bisa melayani di gereja. Adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa bacakan Alkitab anak-anak untuk
adik di rumah, atau adik-adik memimpin doa di rumah. Doa sebelum tidur, doa sebelum makan bersama dengan mama papa. Itu salah satu contoh adik-adik. Contoh talenta yang kita punya, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percayalah adik-adik, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, Roh-Nya akan turun, memberikan kita kesediaan dan kekuatan untuk boleh menggunakan setiap talenta, setiap bakat untuk kemuliaannya. Kita baca ayat hafalan kita hari ini, diambil dari Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Langsung baca dulu ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Mari adik-adik, kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya firman yang boleh kami dengar barusan bisa tertanam dalam hati kami. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk membantu dan menuntun kami menggunakan setiap talenta, menggunakan setiap bakat, kemampuan yang kami miliki untuk kemuliaan-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini dan aktivitas kami 1 minggu ke depan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik masih semangat gak nih? Iya, pastinya harus selalu semangat ya. Karena sebentar kita akan membuat aktivitas kita bersama-sama. Nah, yang dibutuhkan hanya 1 kertas origami. Kita akan membuat sebuah tenda. Nah, langkah pertama yang adik-adik harus lakukan yaitu melipat kertas origami menjadi 2 bagian. Ikutin video ini ya. Lalu lipat jadi 2 lagi. Untuk langkah selanjutnya hingga langkah akhir, adik-adik bisa mengikuti tutorial di video ini ya.
Nah, inilah hasil akhirnya yang udah adik-adik buat. Sampai di sini dulu ya aktivitas kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Oh iya, dan jangan lupa adik-adik berfoto ya sama tendanya. Thank you semuanya. Ba-dum-bum, ba-dum-bum.